Selamat pagi semuanya. Eh, Puji syukur hari ini kita bisa bertemu kembali ya di dalam persekutuan Joseph Generation Fellowship. Kita percaya ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan, walaupun mungkin kita berbeda tempat, tetapi Tuhan tetap ada di antara kita karena Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat. Itu sebabnya saya percaya kalau Allah yang berdaulat ada di tengah-tengah kita, artinya segala sesuatu bisa dilakukannya. Mujizat-mujizat yang paling mustahil itu bisa dilakukannya. Dan tahun ini adalah tahun di mana kita bisa memperoleh segala sesuatu yang paling mustahil itu. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang bukan hanya sanggup melakukan saja, tetapi juga mau melakukannya. Dia Allah kita yang penuh kasih, maha kuasa. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dan ketika kita menerima air hidup yang berasal dari Tuhan, maka air hidup itu akan terus memancar dari dalam kita. Nah, ini membuat di dalam kita ada sesuatu hal yang terus bekerja sehingga membuat hidup kita berbeda dari orang-orang pada umumnya. Hidup kita menjadi diistimewakan oleh Tuhan, dikhususkan sama seperti Tuhan menghususkan Nuh, demikianlah Tuhan menghususkan kita juga. Dan air hidup yang ada di dalam kita akan terus memancar keluar. Sehingga ketika kita berada di satu tempat, maka tempat itu akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan juga, akan dipenuhi dengan suasana sorga karena keberadaan kita. Itu sebabnya penting untuk kita menerima air hidup yang berasal dari Tuhan. Karena air hidup yang berasal dari Tuhan itu akan memuaskan kita. Ketika kita dipuaskan, maka air ini yang memancar keluar akan memuaskan orang-orang di sekitar kita juga. Ketika orang bersentuhan dengan kita, maka orang itu akan mengalami perubahan. Sama seperti pengemis yang sedang minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tujuannya untuk mendapatkan uang. Tetapi yang terbaik datang dalam hidupnya. Dia bisa berjalan. Tadinya dia lumpuh. Itu sebabnya dia tidak bisa mencari uang. Dia tidak bisa bekerja karena dia lumpuh. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang, orang-orang yang memiliki air hidup datang dalam hidupnya, maka hidupnya mengalami perubahan. Dan saat itu juga ada yang lebih berharga dari sekedar dia menerima uang. Ada yang lebih berharga dari sekedar dia menerima bingkisan, yaitu kesembuhan total dari lumpuhnya. Dan ini membuat perubahan yang sangat besar. Karena untuk pertama kalinya selama 40 tahun di dalam hidupnya, dia mulai bisa berjalan. Bukan hanya berjalan, berdiri saja tadinya tidak bisa. Tetapi sekarang dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Dan bukan hanya berjalan, dia bisa melompat. Ini ekspresi yang diberikan oleh pengemis ini karena satu sukacita yang besar diberikan kepadanya. Dia dipuaskan. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara sekalian memiliki air hidup dan air hidup ini terus memancar, terus mengalir di dalam hidupmu. Ketika engkau bersentuhan dengan seseorang, maka orang itu akan mengalami perubahan. Karena bukan engkau yang melakukannya, tetapi air hidup yang di dalam engkau itu yang melakukan segala sesuatu. Sehingga hal yang paling mustahil terjadi di dalam hidup orang-orang. Nah, kalau terjadi dalam hidup orang-orang, artinya pertama kali akan terjadi dalam hidup kita terlebih dahulu. Ya, firman Tuhan selalu seperti itu. Akan terjadi dalam hidup kita dan melalui hidup kita akan terjadi kepada orang-orang banyak. Petrus dan Yohanes pertama kali menerima baptisan Roh Kudus. Jadi mereka pertama menerima terlebih dahulu. Mereka menerima segala kuasa yang ada di dalam Tuhan. Di dalam pencurahan roh itu. Dan ketika berjumpa dengan orang lain, maka
apa yang mereka terima, kuasa yang mereka terima itu bisa dialirkan ke orang lain. Dan orang lain mulai menikmati. Jadi awalnya di dalam diri kita terlebih dahulu, kemudian kepada diri orang lain. Nah mungkin saudara bertanya-tanya, saya merasa saudara bertanya-tanya, jadi air hidup ini apa? Air hidup ini sebenarnya apa sih? Karena Sabtu yang lalu, dalam pertemuan yang lalu, saya tidak sampaikan secara eksplisit ya mengenai air hidup ini. Nah, air hidup itu firman Tuhan. Ya, perkataan Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau mengerti, mengetahui tentang karunia Tuhan, engkau akan meminta kepadaku air hidup. Air hidup ada di dalam Tuhan. Nah, air hidup adalah firman Tuhan. Nah, di sisi yang lain, firman itu sudah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa saya berkata Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri untuk masuk di dalam hidup kita. Masuk di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita dipuaskan. Supaya kita tidak haus lagi. Kalau saudara selama ini sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Sudah banyak mendengarkan khotbah-khotbah tetapi engkau tidak dipuaskan. Artinya air hidup yang di dalam engkau itu bukan berasal dari Tuhan. Karena kalau air hidup itu berasal dari Tuhan, maka air hidup itu akan memuaskan engkau. Itu sebabnya penting untuk saudara mengerti dan mengenal siapa hamba Tuhan yang memberikan firman kepada hidupmu supaya hidupmu dipuaskan. Kalau engkau tidak mengenal, artinya engkau sembarangan saja menerimanya dan itu sebabnya engkau tidak puas. Ya, tidak heran banyak orang bisa pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, ke gereja yang lain lagi. Kenapa? Tidak puas. Padahal seharusnya saudara dipuaskan. Jadi pastikan air hidup yang ada di dalammu itu benar-benar hidup, mengalir, memancar keluar. Karena kalau mengalir, artinya secara hidupmu engkau dipulihkan, engkau mengalami perubahan, dan ketika memancar keluar orang lain yang akan mengalami perubahan. Jadi air hidup ini penting untuk ada di dalam kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini penting. Kita tahu bahwa Yesus itu, Roh Kristus yang ada di dalam kita itu penting. Karena dengan Roh Kristus yang ada di dalam kita, itu membuat kita hidup di dalam hukum kerajaan sorga. Bukan hidup dalam hukum dosa dan hukum maut lagi. Tapi kita hidup di dalam hukum kerajaan sorga, di mana hukum kerajaan sorga adalah hukum yang tertinggi di dunia ini. Dan tidak ada hukum yang paling tinggi lagi. Bahkan tidak ada hukum yang menyamai dengan hukum kerajaan sorga. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Nah saat ini saya percaya kalau air hidup itu engkau biarkan mengalir terus. Engkau tidak tutup. Bagaimana caranya supaya engkau tidak menutupnya? Engkau mengikuti alirannya. Ketika engkau mengikuti alirannya, maka itu akan terbuka begitu saja. Dan ketika terbuka, air itu mengalir sendiri. Air itu memancar sendiri keluar. Engkau tidak perlu memaksakan sesuatu yang berasal dari dirimu, yang berasal dari hidupmu untuk engkau keluarkan. Tidak perlu dipaksa. Itu akan keluar dengan sendirinya. Perhatikan waktu Petrus dan Yohanes menghadapi pengemis yang lumpuh. Ya, ketika Petrus mengangkat, dia tidak memaksa supaya pengemis ini langsung berdiri, langsung melompat. Tidak. Siapa yang berjalan? Pengemis itu sendiri yang punya inisiatif. Siapa yang melompat? Pengemis itu sendiri yang punya inisiatif. Petrus tidak memaksakan, ayo ya sekarang engkau berdiri, engkau berdiri. Enggak begitu. Petrus bantu berdiri karena ini orang sudah lama tidak tahu berdiri. Sudah 40 tahun tidak tahu berdiri, dibantu. Dibantu. Ketika dia berdiri, saat itulah
air hidup yang di dalam diri Petrus dan Yohanes mengalir kepada orang lumpuh tersebut. Sesuatu yang ajaib terjadi. Maukah saudara, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam hidupmu? Kalau engkau mau, biarkan air hidup itu mengalir di dalam hidupmu sampai itu memancar keluar. Dan saya percaya ketika itu memancar keluar, yang pertama paling merasakan dampaknya adalah orang-orang yang ada di rumahmu. Rumahmu harus mengalami perubahan. Karena kita percaya nubuatan yang mengatakan dari rumah-rumah akan terdengar pujian dan penyembahan. Biar kita bisa melihat peristiwa ini. Dari rumah-rumah kita bisa mendengar ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan bagi Tuhan kita. Kita tidak perlu kemuliaan dari dunia ini. Biarkan kemuliaan untuk Tuhan kita saja. Tetapi kita tahu Tuhan tidak menganggap kita orang lain. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Tetapi karena Tuhan tidak menganggap kita orang lain. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Maka kemuliaan yang ada pada Tuhan itu datang juga di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita lanjutkan perjalanan rohani kita. Kita lanjutkan Yohanes pasal 4. Mulai ayat 19. Ayat 19 sampai ayat 24. Hanya beberapa ayat saja. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tulis prinsipnya yang pertama. Orang yang memiliki air hidup pasti merasakan aliran penyembahan yang kuat. Orang yang memiliki air hidup pasti merasakan aliran penyembahan yang kuat. Orang yang memiliki air hidup pasti merasakan aliran penyembahan yang kuat. Kalau saudara perhatikan ayat 19 dan ayat 20, kita baca ulang kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi saudara, wanita ini, perempuan Samaria ini baru berkata-kata, baru ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ketika dia bicara tentang Tuhan Yesus, dia merasakan ada aliran penyembahan. Itu sebabnya kok tiba-tiba dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Aliran penyembahan itu ada. Sehingga dia bisa merasakan ini ada aliran penyembahan. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, kami sudah menyembah. Kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi engkau katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi ada aliran penyembahan yang kuat. Bayangkan saudara, yang dibicarakan pertama soal air. Tapi kok bisa ke penyembahan? Karena ada aliran penyembahan di situ. Ketika ada aliran penyembahan, wanita ini tidak bisa menahannya untuk berkata-kata tentang penyembahan. Itu sebabnya dia mau katakan, kami orang Samaria,
Orang yang dipandang rendah ini, orang yang dipandang kelas 2 ini, kami menyembah juga. Kami menyembah di atas gunung ini. Ya, jadi orang Samaria menyembah di atas gunung Gerizim, ya. Nama gunungnya Gerizim. Nah, ini gunung yang berhadapan dengan gunung Ebal. Nah, mereka memiliki kepercayaan kalau gunung Gerizim ini adalah gunung di mana Tuhan memberikan berkat-berkat. Lalu gunung Ebal ini ada di mana kutuk diberikan. Itu sebabnya mereka menyembah di gunung Gerizim. Jadi wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini berkata, dia sudah menyembah. Tetapi kan orang Yahudi yang berkata, Yerusalemlah tempat menyembah. Jadi perempuan Samaria ini mau berkata, kita tidak menyembah di Yerusalem. Karena itu orang Yahudi yang mengatakan, tetapi kami orang Samaria menyembah di gunung Gerizim. Artinya ada aliran penyembahan di situ. Saudara pastikan di dalam hidupmu. Kalau engkau mau tahu apakah aliran air hidup itu ada di dalammu. Apakah engkau bisa merasakan ada aliran penyembahan di dalam hatimu. Apakah engkau punya keinginan untuk menyembah Tuhan senantiasa. Apakah engkau mau menyembah Tuhan. Dalam setiap keadaan engkau menyembah Tuhan. Engkau memuji Tuhan. Nah, menyembah Tuhan. Mungkin saudara ada yang bertanya, kalau kita suaranya nggak bagus bagaimana? Karena ada beberapa orang mungkin tidak memiliki keuntungan. Waktu lahir ke dunia ini suaranya tidak pas. Ya, jadi waktu menyanyi agak fales. Tapi percayalah saudara, dengar ini. Kalau saudara terus berada di dalam aliran air hidup, suara yang fales itu bisa diubahkan Tuhan. Saya sudah menemukan beberapa orang yang suaranya fals. Tetapi ketika dia terus mengikuti aliran air hidup dan dia terus masuk dalam penyembahan, dia bisa menyanyi dengan tidak fals. Jadi ini bisa. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil lagi karena Tuhan mau bekerja. Jadi lakukan saja, menyembah saja. Tapi suara saya fals. Orang-orang kalau mendengar suara saya bisa tutup pintu. Tidak apa. Tuhan tidak pernah menutup pintu sorga untuk kita menyembah kepadanya. Karena kita sedang menyembah Tuhan. Yang lain menutup pintu tidak apa. Karena kita tidak menyembah mereka. Kita menyembah Tuhan yang tidak pernah menutup pintu sorga untuk kita. Jadi tetaplah menyembah Dia. Tetaplah menyembah Dia. Biarkan aliran penyembahan itu ada di dalam hidupmu. Biarkan itu terus mengalir. Sampai engkau bisa merasakan penyembahan yang engkau naikkan kepada Tuhan. Itu benar-benar ada di dalam hatimu. Bukan karena ada orang lain yang menyembah, engkau ikut-ikutan menyembah. Bukan. Tetapi karena di dalammu ada air hidup yang membawa engkau kepada aliran penyembahan itu. Haleluya. Apakah saudara bisa merasakan bahwa aliran penyembahan ini sekarang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Sekarang sedang mengalir di antara kita. Kalau itu terjadi dalam hidupmu. Setelah firman Tuhan ini disampaikan, mulai masuklah dalam penyembahan. Masuklah dalam penyembahan. Jangan pedulikan suaramu seperti apa. Kalau suaramu bagus, itu puji Tuhan. Engkau bisa menyanyi dengan enak. Kalau engkau suaramu kurang bagus, tidak mengapa. Karena sekali lagi, saudara harus tahu, Tuhan tidak melihat suaramu itu fals apa enggak. Tetapi Tuhan melihat hati. Waktu Tuhan memilih Daud. Daud ini secara lahiriah bukan orang yang tepat. Secara fisik tidak tepat untuk menjadi seorang raja. Ini beda banget dengan Saul yang tinggi besar. Daud itu kecil mungil. Ya. Dan kulitnya kemerahan. Ya, kulitnya kemerahan karena sering berada di bawah matahari. Ini bukan orang ningrat. Jadi ini
nggak cocok secara fisik, tidak cocok. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Bayangkan saudara, Samuel saja nabi pada saat itu mau mengurapi Daud, sepertinya nggak mungkin gitu kalau Daud. Itu sebabnya waktu anak Isai yang sulung, waktu lewat di depannya Eliab, ya, itu tinggi besar. Samuel langsung berkata dalam hatinya, wah ini tepat. Secara lahiriah ini tepat, tinggi besar, bagus untuk menjadi raja, bagus. Tetapi semua anak Isai yang tinggi besar itu, karena anak Isai ada beberapa tinggi besar semua kecuali Daud. Yang tinggi besar itu tidak dipilih oleh Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, kalau secara lahiriah suaramu tidak bagus, engkau tidak perlu putus asa. Karena Tuhan sangat menghargai. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bertanya, apakah suaramu bagus? Tidak. Tetapi yang Tuhan tanya, apa yang akan engkau bawa untukku? Ketika engkau menyembah, maka aliran air hidup yang membuat ada aliran penyembahan. Dan dari aliran penyembahan itu membuat dari sorga mengalir segala sesuatunya. Ada suasana sorga yang mulai saudara rasakan. Haleluya. Poin yang kedua, penyembahan yang berkenan tidak ditentukan oleh tempat, tetapi oleh orang. Penyembahan yang berkenan tidak ditentukan oleh tempat, tetapi oleh orang. Kita tambah ayat yang tadi, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus mau beritahu kepada perempuan ini, tempat itu enggak masalah. Kalau tempat masalah, maka orang-orang yang punya uang itu menjadi lebih dekat dengan sorga. Dan ini tidak adil. Ya, gereja-gereja yang lebih besar, yang AC-nya kuat sehingga membuat kita nyaman, itu menjadi lebih dekat dengan sorga. Ini tidak adil. Tapi Tuhan berkata, tempat tidak menentukan apakah aliran dari sorga itu akan mengalir ke tempat itu. Bukan tempat masalahnya, tetapi orang. Itu sebabnya kenapa Tuhan membuat pola pembapaan. Karena Tuhan membangkitkan orang. Tuhan bukan membangkitkan tempat. Tuhan membangkitkan orang. Tuhan berkata, saatnya akan tiba, engkau akan tahu. Engkau menyembah di atas gunung Gerizim. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tetapi saatnya akan tiba. Bukan masalah di atas gunung. Bukan masalah di kota Yerusalem. Ya, kota damai sejahtera Yerusalem. Bukan di kota ataupun di gunung. Ataupun di lembah. Ataupun di desa. Bukan masalah tempat. Kalau masalah tempat. Begitu orang Samaria pergi ke luar negeri, wah repot, tidak bisa menyembah lagi. Karena di luar negeri tidak ada gunung Gerizim. Lalu orang Yahudi ketika keluar kota, nggak bisa menyembah lagi. Karena kota Yerusalemnya sudah ditinggalkan. Itu sebabnya Yesus beritahu kepada perempuan ini. Saatnya akan tiba, engkau akan mengetahui. Bukan di atas gunung engkau bisa menyembah. Bukan di kota engkau bisa menyembah. Bukan di desa. Bukan di lembah. Bukan dimanapun juga.
Tetapi masalahnya adalah orang. Apakah orang itu memiliki air hidup? Ketika orang itu memiliki air hidup, orang Yahudi ke Gunung Gerizim, di situ akan ada Tuhan. Sorga terbuka di situ. Orang Yahudi pergi ke desa-desa, bukan di kota. Di situ akan hadirat Tuhan. Orang Samaria kalau menyembah Tuhan, ada air hidup di dalamnya. Dia pergi ke kota Yerusalem, di situ ada hadirat Tuhan. Dia pergi ke lembah, dia bukan di gunung, dia pergi ke lembah. Di situ akan ada hadirat Tuhan. Bahkan kalau orang Samaria menyembah Tuhan, dia punya aliran air hidup. Dia pergi ke Gunung Ebal, di mana di situ katanya banyak kutuk-kutuk yang dikeluarkan. Maka kalau dia memiliki air hidup dan dia sedang berada di Gunung Ebal, maka di situ akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan tidak ada kutuk lagi. Hadirat Tuhan akan membuat semuanya menjadi berkat. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang berada di sorga dicurahkan di dalam hidupmu, di dalam penyembahanmu. Bukan masalah tempat lagi. Jadi saudara yang punya rumah, baik engkau punya kamar, engkau tidur sendiri atau engkau tidur berdua, itu tidak masalah. Di situ engkau bisa menyembah Tuhan. Lalu kalau engkau mungkin, engkau suka masak, dan ketika engkau sedang masak, engkau digerakkan untuk menyembah. Pada saat engkau memasak, engkau bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Bukan masalah tempat lagi. Bukan masalah, aduh aku harus menyembah. Engkau harus tinggalkan dapur, engkau harus masuk ke dalam kamar. Tidak begitu. Walaupun masuk di dalam kamar itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi ketika aliran itu sudah ada, jangan di stop. Jangan di stop. Karena engkau ada di dapur, engkau tidak bisa menyembah. Sedangkan engkau masak lagi dalam proses, tidak bisa ditinggal. Kalau engkau stop, begitu engkau selesai masak, engkau masuk ke dalam kamar, alirannya sudah berhenti. Tetapi apa yang engkau harus lakukan? Ketika engkau masak, engkau menyembah Tuhan. Oh haleluya. Biar hadirat Tuhan melingkupi engkau, sehingga masakanmu menjadi lebih enak. Lalu ketika engkau selesai masak, kau bisa masuk ke kamarmu, engkau lanjutkan. Di situ hadirat Tuhan akan bertambah kuat. Haleluya. Itulah yang terjadi. Ketika air hidup ada di dalam kita, alirannya ini akan membuat aliran penyembahan yang kuat. Aliran penyembahan akan membuat aliran dari sorga turun ke tempat di mana kita berada. Bukan hanya di satu tempat. Jadi saudara, kalau mau menyembah, saudara jangan berpikir, ya kita kan mesti ke gereja kalau mau menyembah. Kalau di gereja kan full band, enak. Jadi kita bisa lebih dekat dengan sorga. Lalu saudara sekarang lagi di tengah pandemi. Gereja belum semuanya dibuka. Dan kalau saudara mau datang juga, itu nggak bisa semua jemaat datang. Nah tidak tahu kalau saudara datang masih ada tempat atau tidak. Lalu kalau kita hanya memikirkan kalau kita menyembah harus ke gereja, berarti saudara sedang menutup aliran air hidup di dalam hidupmu. Sedangkan ketika engkau ada di rumah, engkau juga bisa membuat aliran air hidup ini berubah menjadi aliran penyembahan. Saya menangkap isi hati saudara. Ada saudara yang berkata, Bapak tidak tahu sih, di rumah saya seringkali terjadi keributan. Bagaimana mungkin saya bisa menyembah? Dengar saudara. Keberadaan kita sebagai orang benar yang memiliki air hidup, justru yang harus mengubahkan tempat di mana kita berada. Bukan kita yang berubah karena keadaan yang ada. Kita yang harus mengubahkan tempat itu. Ketika ada keributan, ya pada saat keributan itu saudara jangan menyembah. Bisa tambah ribut. Saudara pakai hikmat. Ketika suasana mulai adem,
Karena di dalam sebuah keluarga tidak mungkin seharian penuh ribut. Ketika lagi ada saudara menyembah. Pada saat saudara menyembah, aliran penyembahan mulai ada di rumah itu. Dan ketika aliran penyembahan ada di rumah itu, aliran dari sorga mulai turun. Hadirat Tuhan mulai turun. Ketika turun di rumah itu, lama-lama keributan itu makin lama makin tidak ada. Tetapi yang ada adalah damai sejahtera. Tuhan sedang bekerja. Dan biarkan Tuhan bekerja melalui hidupmu. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Yang ketiga, kita hanya dapat menyembah dengan benar apa yang telah kita kenal. Kita hanya dapat menyembah dengan benar apa yang telah kita kenal. Ayat 22. Mungkin dari 21 kita baca lagi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi saudara, Yesus mau berkata, engkau hanya bisa menyembah dengan benar. Siapa yang kamu sembah itu engkau kenal. Kalau engkau tidak mengenal, makanya Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria itu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Yesus berkata menyembah Bapa. Sedangkan perempuan Samaria ini menyembah Allah. Mengerti ya saudara? Dia menyembah Allah di Gunung Gerizim. Dia tidak memanggil Bapa. Kenapa? Karena dia tidak mengenal. Itu sebabnya dia sangat peduli dengan tempat. Dia kalau menyembah harus ke Gunung Gerizim. Tidak bisa di tempat lain. Nah Yesus katakan, kamu akan menyembah Bapa. Bapa artinya kita punya hubungan dan tidak ada seorang anak yang tidak mengenal bapaknya. Selama bapaknya ada, ingat, Bapak kita, Bapak di sorga adalah Bapak yang kekal. Jadi selalu ada. Saya tidak berkata tentang orang tua yang meninggalkan anaknya. Sehingga anaknya tidak mengenal siapa bapaknya. Tetapi saya mau berkata tentang Bapak di sorga yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Anak pasti mengenal bapaknya. Itu sebabnya di sini Yesus mau berkata kepada perempuan Samaria, engkau menyembah Allah, tetapi saatnya akan tiba, engkau bukan menyembah Allah lagi, engkau menyembah Bapa. Engkau bukan menyembah Allah yang tidak engkau ketahui, yang tidak engkau kenal, tetapi engkau akan menyembah Bapa yang engkau kenal. Level pengenalan kita kepada Tuhan, level pengenalan kita kepada Bapa itu menentukan kedalaman penyembahan kita. Haleluya. Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu sebabnya saudara. Karena Yesus berkata, engkau akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, engkau akan menyembah Bapa. Artinya engkau akan mengenal. Perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus. Yesus mengenalkan Bapa kepada perempuan Samaria. Dan saudara tidak bisa berjumpa dengan Yesus dalam keadaan lahiriah. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan para bapa. Supaya apa? Supaya pengenalan saudara akan Bapa di sorga. Itu menjadi makin meningkat, makin meningkat. Melalui Bapa rohani yang ada, engkau bisa mengenal dengan lebih cepat lagi. Karena begitu Bapa rohani mengenal Bapa di sorga. Pengenalan Bapa rohani akan Bapa di sorga
akan diturunkan, akan diwariskan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak perlu waktu yang berlama-lama. Tidak perlu seperti perempuan Samaria. Harus menunggu berjumpa dengan Yesus sendiri. Baru dia mengenal siapa Bapa di sorga. Tetapi Tuhan sudah membuka akses yang besar untuk saudara sekalian mengenal siapa Tuhanmu. Kenapa Allah yang kita sembah itu dipanggil Bapa? Belajar dari Bapa rohanimu. Itu sebabnya, sekali lagi, Tuhan tidak pernah membuat pola yang sekedar ada. Tuhan selalu punya rencana yang matang, punya rencana yang sempurna. Dia membangkitkan para bapa supaya saudara sekalian yang mau menjadi anak-anak rohani bisa mengenal Bapa di sorga melalui Bapa rohanimu. Engkau menjadi lebih cepat. Engkau tidak menunggu Tuhan bekerja sendiri di dalam hidupmu. Tetapi melalui Bapa rohani, engkau mulai mengenal siapa Bapa di sorga. Haleluya. Kenalilah Bapamu. Kenalilah Bapa di sorga. Ketika engkau mengenal Bapa di sorga sebagai Allah penyembuh. Ketika engkau sakit pun, engkau masih bisa menyembah Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, maka apa yang ada di dalam sorga turun di dalam hidupmu. Apa yang ada di sorga? Kesembuhan ada, kesehatan ada. Itu sebabnya ketika engkau menyembah, tiba-tiba saja kesembuhan ada. Ketika engkau merasa putus asa, engkau merasakan aliran air hidup ini. Engkau merasakan ini aliran penyembahan. Engkau mulai menyembah Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, damai sejahtera turun. Dan tahukah saudara, penyembahan adalah level tertinggi di dalam hubungan kita dengan Bapa di sorga. Karena ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menyembah Bapa di sorga, pada saat itulah waktunya Bapa di sorga menyatakan isi hatinya kepada kita. Itu sebabnya ketika engkau merasakan aliran penyembahan, maka engkau bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kenapa? Karena Bapa ada di situ, mau menyatakan isi hatinya. Sehingga engkau mulai tahu apa yang menjadi agenda Bapa. Engkau mulai bisa membuang agenda pribadimu. Engkau mulai bisa membuang semua rencana-rencana pribadimu. Kau mulai menangkap rencana-rencana dari Tuhan. Dan engkau mulai melakukan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Poin yang keempat, saudara. Tuhan akan membangkitkan penyembah-penyembah benar dan telah menentukan waktunya. Tuhan akan membangkitkan penyembah-penyembah benar dan telah menentukan waktunya. Ayat 23 dan ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapa di sorga menghendaki penyembah-penyembah benar. Bukan penyembah yang asal-asalan. Saudara, kalau saudara pernah nonton konser, beberapa konser ya yang bukan rohani, beberapa konser penyanyinya terkadang lip sync. Tetapi kalau konser tentang penyembahan, saudara tidak akan mendapati orang yang di depan nyanyinya lip sync. Dia cuma cuap-cuap, lalu lagunya sudah ada. Tidak akan ada. Semuanya harus live. Kenapa? Karena ketika menyembah Tuhan, mereka benar-benar harus menyembah Tuhan. Kalau lip sync, tidak akan bisa menyembah Tuhan. Hanya cuap-cuap, tidak bisa.
penyembahan bukan untuk dipertontonkan. Penyembahan untuk dilakukan. Jadilah penyembah-penyembah benar. Lalu Yesus menegaskan di dalam ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus bicara ini sampai 2 kali. Di ayat 23 dan di ayat 24. Artinya ini sangat penting. Ditekankan lagi. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, yang kita harus tahu. Penyembah-penyembah benar ini akan dibangkitkan. Dan Tuhan sendiri yang akan membangkitkan. Dan mungkin saudara yang sedang melihat tayangan ini. Tuhan telah menetapkan engkau untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Jangan diabaikan. Terima itu. Kalau engkau merasakan ada aliran di dalam hati dan kehidupanmu. Terima itu. Dan mulai berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi penyembah yang benar. Menjadi penyembah-penyembah benar. Artinya yang dibangkitkan bukan satu orang, saudara. Penyembah-penyembah benar. Ini jamak. Ada sekumpulan orang. Yang Tuhan akan bangkitkan menjadi penyembah-penyembah benar. Dan waktunya itu telah ditentukan. Kapan waktunya? Waktunya adalah sekarang. Jadi sekarang ini. Kalau kau merasakan jamahan Tuhan. Jangan tutup hatimu. Buka hatimu. Buka lebar-lebar. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Izinkan aliran penyembahan. Aliran air hidup. Ada di dalam hidupmu. Biarkan itu mengalir di dalam hidupmu. Dan engkau dibangkitkan menjadi penyembah benar. Engkau menjadi salah satu dari orang yang dibangkitkan Tuhan menjadi penyembah benar. Haleluya. Kalau kita bicara tentang penyembahan, kita pasti ingat tentang orang yang suka menyembah, yaitu Daud. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang Daud? Kita lihat di dalam Kisah pasal 15. Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi inisiatif datang dari Tuhan. Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Atau kemah Daud. Kemah Daud yang telah roboh. Kita mengenal Daud adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, banyak syair-syair yang diciptakan oleh Daud. Dan ketika Daud menyembah Tuhan, di situ Tuhan memperkenan Daud. Nah, saya percaya ketika saudara membangun aliran penyembahan ini, engkau menjadi penyembah-penyembah benar, maka Tuhan akan memperkenan engkau. Engkau menjadi orang yang berkenan. Ketika engkau berkenan kepada Tuhan, engkau akan hidup di dalam kasih karunia. Dan engkau akan menikmati mujizat-mujizat, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu. Mulailah bersekutu dengan Tuhan. Mulailah membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Waktunya sekarang. Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Tuhan akan membangun kembali kemah Daud yang telah roboh. Dan dia akan melakukannya sekarang. Supaya apa? Ayat 17. Supaya semua orang lain, maksudnya orang yang di luar Yahudi, yang di luar Israel, tetapi orang itu mencari Tuhan,
Lalu segala bangsa yang tidak mengenal Allah, karena dulu yang mengenal Allah hanya bangsa Yahudi. Tetapi sekarang semua bangsa sudah mengenal Allah. Karena dari bangsa Yahudi, dari Israel, ya mulai keluar Paulus. Paulus yang menyebarkan Injil sehingga orang-orang dari belahan dunia yang lain mengenal siapa Tuhan. Itu sebabnya dikatakan yang dulu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi yang disebut dan bukan dunia yang menyebut, Tuhan sendiri yang menyebut milikku. Jadi kita yang bukan bangsa Yahudi pun adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan akan membangun kembali kemah Daud yang sudah roboh. Dan ingat, waktunya adalah sekarang. Jadi sekarang waktu yang tepat. Lalu selanjutnya saudara, penyembah-penyembah benar. Atau penyembahan yang benar. Akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan ini penting supaya saudara tahu. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Apa maksudnya menyembah di dalam roh? Menyembah di dalam roh tidak ditentukan oleh yang lahiriah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, bukan masalah tempat. Karena tempat itu lahiriah, sedangkan Allah itu roh. Roh bisa ada di mana saja. Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Ketika engkau berada dimanapun juga, engkau bisa menyembah Dia. Allah itu roh. Kenalilah siapa Tuhanmu. Allah itu roh. Itu sebabnya kita harus menyembah di dalam roh. Tidak ditentukan oleh yang lahiriah. Mau suaramu bagus, merdu banget, ya sampai tidak ada nada yang terpleset sedikit pun. Ataupun suaramu tidak bagus, semua nada terpleset. Itu tidak menentukan apakah engkau sedang menyembah dalam roh atau bukan. Karena tidak ditentukan oleh yang lahiriah. Keberadaanmu sekarang tidak menentukan apakah engkau menyembah di dalam roh atau bukan. Tetapi ketika engkau benar-benar menyembah dari dalam hatimu. Karena roh adanya di dalam hatimu. Jauh di dalam hatimu. Kalau engkau benar-benar menyembah dari dasar hatimu. Engkau menyembah Tuhan yang adalah roh. Maka penyembahanmu naik ke sorga. Masuk dalam tahta Tuhan. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya ketika engkau menyembah Bapa di dalam roh. Maka engkau sebenarnya sedang berada bersama-sama dengan Bapa. Itu sebabnya ketika engkau menyembah di dalam penyembahan yang penuh dengan roh ini. Maka Bapa bisa menyatakan isi hatinya kepadamu. Bapa tidak menutupi. Tidak ada rahasia lagi. Bahkan Bapa di surga tidak akan membuat perumpamaan kepada saudara. Dia akan menyatakan secara langsung. Ini isi hatiku. Dan saudara akan mendapati isi hatinya. Ketika engkau mendapati isi hatinya. Buang isi hatimu yang lain. Biar isi hatinya masuk di dalam hatimu. Dan itu menjadi isi hatimu juga. Sehingga apa yang engkau lakukan sesuai dengan apa yang Bapa di sorga mau. Dan engkau mewujudkan isi hati Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua. Menyembah di dalam kebenaran. Saya pecah dua. Bukan berarti ini ada pilihan. Kalau saudara membaca. Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata dan di situ ada kata hubung dan di situ. Ini menunjukkan
bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran ini tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika engkau menyembah dalam roh, engkau juga harus menyembah dalam kebenaran. Bukannya engkau menyembah dalam roh dulu, lalu nanti engkau menyembah dalam kebenaran. Bukan begitu. Ini jadi satu kesatuan. Saya pisahkan supaya lebih mengerti. Menyembah dalam kebenaran artinya tidak berpura-pura. Engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak sedang berpura-pura. Tetapi engkau ekspresif. Orang pura-pura tidak akan ekspresif. Orang yang bersuka cita, yang benar-benar bersuka cita. Lalu ada orang yang melihat orang bersuka cita. Ikut-ikutan bersuka cita. Pasti ekspresinya beda, saudara. Ketika saudara yang memenangkan pertandingan, engkau begitu bersuka cita. Tetapi orang lain, apakah bisa bersuka cita? Bisa. Tetapi sementara. Karena apa? Karena ada euforianya, jadi sementara. Nah, kenapa banyak orang menyembah ketika di gereja bisa menyembah, lalu di rumah tidak bisa? Jangan berpura-pura. Ayo menyembah Tuhan yang berasal dari dasar hati. Jangan berpura-pura. Itu sebabnya ketika kau menyembah Tuhan, engkau mesti ekspresif. Waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan mulai mencamah engkau. Ketika engkau menangis, tangisanmu bukan tangisan karena engkau punya masalah. Tapi tangisanmu karena engkau mengagumi Tuhan. Karena engkau bersuka cita. Dan sukacitamu begitu mendalam. Sampai engkau mengeluarkan air mata. Karena engkau bersuka cita. Bapa di sorga mau menghampiri engkau. Ada bersama-sama dengan engkau. Sama seperti kalau saudara melihat orang-orang yang memenangkan pertandingan. Seringkali mereka bersuka cita dan mereka menangis. Tapi itu sukacita yang paling dalam. Dan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Sampai kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan mau membangkitkan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itu sebabnya saudara perlu ekspresif. Di dalam saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara juga perlu ekspresif. Saudara perlu responsif. Karena tidak mungkin kita berhadapan dengan Bapa di sorga. Kita diam saja, kita tidak berkata apa-apa. Kita akan berkata, Bapa berkata, lalu kita akan berkata juga. Bapa berkata, kita ngobrol. Ini bukan hubungan satu arah, tetapi ini hubungan dua arah. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita. Poin yang terakhir saudara, penyembahan yang benar. Mengundang Tuhan dan hadiratnya. Penyembahan yang benar mengundang Tuhan dan hadiratnya. Yesaya 16 ayat kelima. Mari buka Yesaya 16. Yesaya 16 ayat yang kelima. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Haleluya. Kenapa kemah Daud akan dibangun kembali? Pondok Daud akan dibangun kembali. Karena ketika ada penyembahan yang benar, kemah Daud dibangun kembali, maka tata Allah akan turun. Tuhan sendiri akan turun di dalam penyembahan yang benar itu. Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang turun, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan berkenan akan penyembahanmu. Lalu baca 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6. Ayat 17 dan ayat 18, 2 Samuel pasal 6, ayat 17 dan ayat 18. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Jadi di dalam kemah Daud, kenapa Tuhan mau membangkitkan pondok Daud atau kemah Daud yang telah roboh ini? Yang pertama, karena hadirat Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan turun di dalam penyembahan yang benar. Ini bukan bicara kemah secara fisik. Sekali lagi, ini bicara di dalam roh. Kemah Daud di dalam roh. Lalu yang kedua, apa yang ada di dalam kemah Daud? Yang tadi kita baca dari kitab 2 Samuel. Ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan melambangkan hadirat Tuhan. Jadi ketika kita menyembah dengan benar, kita menjadi penyembah-penyembah benar, maka Tuhan dan hadiratnya akan turun dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan dan hadiratnya turun, maka diberkatilah kita. Karena Tuhan sendiri yang turun dalam hati kita. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Masuk dalam penyembahan. Haleluya. 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 Izinkan dia menjamah engkau. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biar kami menjadi orang, menjadi bagian dari orang yang dibangkitkan. Menjadi penyembah-penyembah benar. Kami menjadi penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau sendiri bekerja dalam kehidupan kami. Biar dari kami memancar aliran-aliran penyembahan ini. Sehingga Engkau dan hadirat-Mu ada di tempat di mana kami berada. Engkau bekerja Tuhan. Terus bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengagungkan dan memuliakan Engkau. Amin. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai dengan penyembahan. Jadi saudara yang mau ikut dengan secara live streaming. Saudara bisa follow Instagram JGF Indonesia. Karena kita akan live streaming melalui Instagram. Di YouTube tidak ada live streaming, jadi lewat Instagram. Saudara bisa ikut bersama-sama jam 10 tepat hari Sabtu. Ya, kita akan mulai dengan penyembahan, lalu baru saya akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, jam 10 tepat. Jadi JGF itu diadakan setiap hari Sabtu jam 10 tepat. Dan sekarang kita sedang berdoa supaya kita punya tempat yang tidak bisa diganggu-ganggu sehingga kita bisa bertatap muka. Ya Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak online terus. Ya online akan tetap diadakan tetapi tatap muka perlu juga. Sehingga kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Ya, kalau saudara mau melihat tayangan ulangannya, buka saja channel YouTube Mulyono Zakaria.
Saudara bisa buka itu dan saudara lihat lagi, nikmati hadirat Tuhan, nikmati firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Program crossover diadakan setiap hari Selasa. Ya, jadi ini premier setiap Selasa jam 7 malam. Ya, crossover. Kalau saudara melihat tayangan ini, saya tidak pernah memberikan kesaksian karena saya merasa di dalam JKF ini saudara lebih perlu firman Tuhan daripada kesaksian saya. Tapi kalau saudara mau tahu kesaksian saya, itu ada di program crossover. Ya, di bulan Mei ini hari Selasa itu ada kesaksian dari kehidupan saya, dan ini tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan saya, di pernikahan yang inisiasinya dari Tuhan sendiri. Tuhan bekerja dengan luar biasa dan kita kasih judulnya over budget tetapi bisa surplus. Jadi secara budget over. Artinya budgetnya di bawah realisasi. Tetapi di endingnya malah dapat surplus. Lalu kabar gembira yang bisa saya sampaikan kepada saudara, kita ada hotline chat sekarang, nomornya catat 0821 1367 6675. 0821 1367 6675. Di channel YouTube nanti saya akan tulis nomor ini. Jadi saudara bisa lihat description-nya, nanti di situ ada nomornya. Nah, melalui hotline chat ini, saudara bisa memberikan respon, saudara bisa memberikan kesaksian apa yang saudara sudah rasakan dari firman Tuhan yang disampaikan atau dari program crossover yang sudah saudara lihat. Saudara bisa sampaikan respon, kesaksian, atau mungkin saudara mau bertanya, tapi pertanyaan yang sehubungan dengan JGF dan sehubungan dengan yang crossover. Bukan pertanyaan yang di luar itu. Karena kalau yang di luar itu mungkin kita tidak bisa melayani. Ya, jadi melalui hotline chat ini saudara bisa berikan respon, bisa berikan kesaksian, dan saudara bisa bertanya juga. Lalu melalui hotline chat ini akan ada pesan firman setiap Senin sampai Jumat. Jadi khusus untuk Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, saudara bisa daftar. Daftarnya itu WA ke nomor 0821 1367 6675. Ya, di hotline chat kami dengan format tulis nama, usia, lalu kota. Jadi kita mau tahu nama saudara, usia saudara, saudara ada di kota mana. Lalu tulis, saya ingin berlangganan crossover day. Jadi kita namakan pesan firman setiap Senin sampai Jumat ini adalah crossover day. Hari di mana saudara perlu menyeberang ke tempat yang baru, di mana Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru. Jadi saudara bisa tulis, saya ingin berlangganan crossover day, terima kasih. Udah cukup segitu. Ya, biar Tuhan sendiri yang memberkati saudara, dan saya percaya Tuhan ada di dekatmu. Amin.